Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang kami hormati, Islam adalah agama. Dan kalau kita sebagai orang Islam memandang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar adalah agama Islam. Perlu kami sampaikan, agama itu mempunyai arti A itu tidak, agama itu kacau. Berarti kalau orang beragama itu diharapkan tidak akan mengalami kekacauan, baik secara pribadi ataupun secara komunitas atau secara kelompok. Perlu kami sampaikan bahwa agama itu tadi artinya tidak kacau, dan ketidakkacauan itu diharapkan untuk orang beragama Islam itu baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini menjadi tujuan bahwa kita beragama Islam itu agar kita hidup di dunianya tidak kacau, begitu juga di akhirat. Dan perlu kami sampaikan bahwa Islam itu kalau lihat dari komponennya, Islam itu seperti bangunan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, bunyal Islamu ala khomsin. Islam itu dibangun dari 5 komponen. Ya. Yang pertama, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa sauma Ramadan wa hijjal bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu dibangun ibarat bangunan, terdiri dari satu adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini komponen yang pertama. Makanya kalau ada orang dari non-muslim mau masuk ke Islam, itu yang pertama, bangunan yang pertama, komponen yang pertama itu harus dipenuhi, yaitu membacakan syahadat 2 atau syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamas shalah, mendirikan sholat. Ya. Jadi Nabi sendiri ketika diutus di muka bumi ini, yang pertama kali disampaikan adalah untuk menguatkan akidah mereka agar menyaksikan bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sebelum diperintahkan ibadah sholat. Jadi pertama itu, ya. Jadi waktunya Nabi untuk menjadikan masyarakat pada waktu itu iman bahwa Allah itu ada, Rasul juga ada. Ya. Baru setelah itu wa iqamas shalah, yaitu disuruh, diajak untuk mendirikan sholat 5 waktu. Ya. Dan ini kalau kita melihat, ya, sholat itu luar biasa. Ya. Makanya Nabi ketika menjelaskan tentang sholat itu bukan hanya sekedar perintah begini begitu yang akhirnya mereka kecapean, itu tidak. Tapi disampaikan, dijelaskan tentang manfaat dari sholat itu. Di antaranya sholat itu adalah satu, manfaatnya kita ini bisa berhubungan langsung dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam bacaannya juga seperti itu ketika kita membaca doa iftitah. Ya. Inna sholat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh wa ma ana minal musyrikin.
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini dalam doa iftitah. Jadi kita menyatakan bahwa kita berhadapan langsung dengan Allah. Ya. Berhadapan langsung dengan Allah sehingga kita bisa berkomunikasi, dan komunikasinya sudah barang tentu adalah berwujud doa. Kita memohon keselamatan, kita memohon rezeki yang banyak, kita memohon anak yang soleh, solehah. Itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat rugi kalau orang sudah menyatakan Islam tapi diadak sholat itu tidak mau, itu sangat rugi. Dan itu juga tidak perlu dicela, bahkan yang perlu didoakan semoga mereka itu bisa mendirikan sholat yang 5 waktu itu. Jangan dicela, sebab kalau dicela malah semakin lari. Ya. Karena yang namanya kita beragama itu banyak kita dihadapkan kepada hal-hal yang gaib. Jadi kalau mereka itu belum ada keyakinan yang mantap, sudah barang tentu dijelaskan tentang sholat juga mereka menganggaplah sholat itu repot, sholat itu mengganggu, sholat itu menghabiskan waktu, sholat itu merugikan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kepada kaum muslimin dan muslimat dan juga semuanya saja bagi non-muslim, inilah apa yang disabdakan oleh Nabi, bunyal islamu ala khamsin. Jadi agama Islam itu dibangun dengan 5 tiang atau 5 komponen, diantaranya adalah syahadat 2 dan sholat 5 waktu. Oleh karena itu kepada kaum muslimin dan muslimat, monggo kita mipil sholatnya kita laksanakan dengan baik, dan kita luruskan yang tadinya sholatnya belum lurus, kita luruskan yang tadinya sholatnya kurang baik, kita perbaiki. Dan mereka yang mungkin non muslim, ya monggo memberi kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat ketika mereka itu melaksanakan atau mendirikan sholat. Dan insya Allah Islam juga akan sebaliknya menghormati kepada mereka yang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Demikian saja sekilas tentang Islam, dan insya Allah nanti kita lanjutkan wa iqamas shalah wa ita'az zakah dan seterusnya dan seterusnya. Demikian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.